Halo guys, welcome to Ciwang Mo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi kali ini gue akan ngebahas nih sunscreen terbaru dari Pond's Man. Nah, gimana sih sunscreen ini? Apakah ini worth it? Nah, sebelum kalian coba, sebelum kalian beli, disimak dulu video ini ya, biar kalian tahu apakah ini cocok di kulit kalian. Nah, sebelum gua bahas lebih jauh terkait seperti apa sih sunscreen dari Pond's Man, jangan lupa seperti biasa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan nih terkait produk di video ini ataupun pertanyaan lainnya. Boleh juga kalau mau DM gue di Instagram ya, @ciwangmo. Jangan lupa di follow kalau sudah. Let's go. Oke guys, jadi merupakan suatu kabar yang menarik ya, bahwa kalau skincare cowok belakangan itu udah cakep-cakep, dimana kalau dulunya ya rata-rata mereka itu menggunakan moisturizer yang juga sebagai sunscreen. Padahal sebenarnya kalau kita liatin ya di produk-produk skincare cewek itu dibedakan ya, ada moisturizer, ada khusus sunscreen. Kalaupun ada krim pagi yang menggunakan SPF itu udah bener, tapi krim malamnya juga ada, dan di krim malam itu udah nggak ada kandungan SPF-nya. Sehingga kalau kita ngeliatin ya, dulu itu agak sedikit diskriminasi terkait skincare ya, karena cowok disodorin skincare yang mana skincare-nya itu khususnya moisturizer ataupun sunscreen ya, dipakai pagi, disuruh pakai juga di malam hari, yang mana notabene itu bisa ngerusak kulit gitu ya. Dan sekarang udah lumayan bagus banget ya, karena memang udah dibedain yang mana moisturizer dan yang mana sunscreen. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih sunscreen terbaru dari Pond's Man. Kira-kira ini worth it gak? Dan ini cocoknya buat siapa? Mengingat ini harganya lumayan terjangkau dan ini katanya diformulasikan khusus untuk cowok. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya cowok ini, kenapa harus diistimewakan ya? Kenapa harus diformulasikan khusus ya? Apakah kulitnya dia beda sama kulit cewek gitu ya? Kita akan lihat. Nah, di sini sebagai sunscreen sebenarnya di sini udah ada keterangan atau penjelasannya kalau dia itu non sticky dan no white cast. Dimana kalau gua ngeliatin secara kandungan sebenarnya ya guys, kandungannya itu adalah full chemical sunscreen. Nah, ada yang menarik di sini guys, dimana Unilever sebagai pemilik brand Pond's Man itu sendiri nggak memproduksi produk sunscreennya ini. Nah, di sini mereka diproduksi oleh Cosmex, yang mana Cosmex itu kita tahu ya, salah satu maklon skincare terbesar di Indonesia yang udah pasti produknya itu cakep, karena kita udah tahu ya, misalnya Something, ada N-Pure, kemudian ada Dermi Beauty, yang mana produk-produknya itu laris manis dan memang cocok untuk digunakan di Indonesia. Nah, kira-kira ini secakep apa sih? Nah, kalau dari segi kandungan tadi udah gue mention bahwa dia adalah full chemical sunscreen, dimana di kandungannya itu ada octosiliren, kemudian ada avobenzone, dan juga ada insulizol. Ini adalah kandungan chemical sunscreen ya. Nah, sebagai chemical sunscreen tentunya dia ya menyerap sinar UV, kemudian mengubahnya menjadi energi panas di kulit kita. Nah, apakah itu udah cukup? Tentu saja nggak hanya menggunakan chemical sunscreen, di sini juga ada kandungan-kandungan yang bisa ngebantu ngerawat kulit kamu. Misalnya ada niacinamide-nya yang bisa mencerahkan kulit dan juga mengontrol produksi minyak. Kemudian juga ada sodium ascorbyl fosfat atau vitamin C, dia juga sebagai antioksidan ya. Kemudian ada juga tocopherol asetat, ini juga sebagai antioksidan, juga melembabkan kulit. Namun jangan berharap terlalu bagus untuk bisa membantu melembabkan kulit kamu, karena secara kandungan gue nemu bahwa di kandungan keduanya selain air atau setelah air adalah alkohol. Nah, di sini kenapa gue merasa sedih ya, padahal sebenarnya Pond's ini adalah brand besar dan produknya yang diproduksi oleh Cosmex ini alkoholnya tinggi banget. Di kandungan urutan keduanya setelah air itu menggunakan alkohol. Apakah mereka mengejar dengan harga penjualan yang murah sehingga harus dicampur dengan alkohol gitu ya? Gue kurang paham juga. Padahal saat ini sebenarnya gitu ya, konsumen di Indonesia itu nggak melulu nyari produk yang harganya murah. Kita tahu ya, Dr. Richard kalau jualan skincare itu harganya di atas 1 juta dan bisa terjual ya ribuan pieces, sampai setiap kali live itu rata-rata ya puluhan miliar dia bisa dapat gitu ya, hanya dengan sekali live. Artinya dengan produk yang mahal sebenarnya kita udah sanggup. Kita sebagai pelanggan itu nyari produk itu nggak hanya dengan harga yang murah, tapi kita cari kualitas. Itulah kenapa gue rada sedih di sini gitu ya, dengan embel-embel produk yang dikhususkan untuk cowok tapi kandungannya itu nggak banget gitu loh ya. Walaupun kita sebenarnya cowok gitu, tapi kita nggak butuh kandungan yang banyak alkohol
alkoholnya lah gitu ya. Memang dia non sticky, gue akui dia non sticky gitu ya. Kandungannya juga teksturnya juga gitu ya, nggak greasy gitu, atau dia nggak membuat kulit kita itu jadi berasa gerah gitu ya, nggak lengket. Nah tapi secara kandungan sebenarnya ini nggak cocok kalau kulit kalian itu kulitnya yang kering gitu ya, atau kulit kalian itu sensitif. Ini bisa menimbulkan iritasi gitu ya, bahkan efek lebih jauhnya gitu ya, kulit kalian selain kering, iritasi, bisa muncul kemerahan, bahkan lebih jauh bisa muncul purging. Sehingga menurut gua kalian yang pengen coba pastikan dulu ya kulit kalian itu nggak sensitif dengan alkohol. So menurut gua overall dengan harga 38.000 ya, gua beli ini di Shopee harganya 38.000. Nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi ya. Kalian kalau pengen cobain, sekali lagi pastikan bahwa kulit kalian itu aman dari yang namanya alkohol, sehingga nggak khawatir bakal menimbulkan kesan ataupun masalah di kemudian hari. So mungkin itu ya yang bisa gue sampaikan terkait sunscreen dari Pond's Man ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa, jangan lupa di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan sampai ketemu ya guys di video-video berikutnya. Bye.